Selamat pagi umat GKI Harapan Jaya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Harapan Jaya menyambut setiap saudara yang di pagi hari ini mengikuti kebaktian minggu di GKI Harapan Jaya ini. Pada bulan Oktober, GKI memasuki bulan keluarga dan tema di dalam kebaktian minggu tanggal 3 Oktober 2021 ini adalah Keluarga yang dirahmatin Allah. Pelayan firman oleh Pendeta Alexander Hendrik Urbinas. Pada hari ini akan dilaksanakan perjamuan kudus sedunia partisipatif secara live streaming. Pelayanan perjamuan kudus sedunia ini hanya dapat diikuti pada pukul 8 WIB. Setelah kebaktian live streaming, umat dapat mengikuti kebaktian minggu di kanal YouTube GKI Harapan Jaya, namun tanpa pelayanan perjamuan kudus. Setelah kebaktian minggu ini, yakni pada pukul 10 WIB, akan dilaksanakan sekolah minggu online melalui aplikasi Zoom Meeting. Mari anak-anak dan adik-adik sekolah minggu untuk dapat mengikutinya. Kebaktian para remaja pada minggu ini akan dilaksanakan pada pukul 10 WIB melalui aplikasi Zoom Meeting, pemberitaan firman oleh Penatua Roosevelt Salusu. Kebaktian remaja pada minggu ini akan dilaksanakan pada pukul 10 WIB melalui aplikasi Zoom Meeting, pemberitaan firman oleh Penatua Yulindian Tirta Murni. Sebuah program kebersamaan dan pembinaan dari BB Dewasa, yaitu Fellowship Dewasa Muda atau Demuda, akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 17 WIB melalui aplikasi Zoom Meeting. Pembicara oleh Ibu Pinkan Rumondor, MPSI, dengan tema komunikasi pasangan menghadapi konflik. Saudara-saudara Demuda yang berusia 27 tahun sampai dengan yang ke-45 tahun atau yang sudah menikah diundang untuk dapat mengikuti kegiatan tersebut. Berdasarkan persidangan Majelis Jemaat bulan September 2021, maka kebaktian onsite terbatas akan dilaksanakan kembali pada minggu depan, Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Link pendaftaran akan dikirimkan ke WhatsApp grup wilayah. Dalam rangka praktek jemaat calon pendeta GKI, maka GKI Harapan Jaya menerima saudara Febrian Eka Sandi Nugroho, asal jemaat GKI Bojonegoro, untuk menjalani masa praktek jemaat 2 mulai tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022 di jemaat GKI Harapan Jaya. Kami mohon Saudara Sandi untuk dapat memperkenalkan diri. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Perkenalkan, nama saya Febrian Eka Sandi Nugroho, bisa dipanggil Sandi. Dan saya adalah kader GKI yang akan belajar bersama 4 bulan ke depan. Asal saya dari GKI Bojonegoro, Jawa Timur. Jadi saya orang Jawa, Bapak Ibu. Dan biarkanlah selama 4 bulan ke depan, waktu yang tidak panjang namun juga tidak singkat, saya bisa mengenal Bapak Ibu semua, kendati kita hanya bertemu mungkin dalam via daring atau dalam momen-momen yang terbatas karena jarak yang ada. Dan biarkanlah saya berada di sini dalam bimbingan Pak Alex beserta dengan teman-teman dapat mengenal sedikit lebih jauh dan bisa menjadi orang kota lah ya, karena tempat saya jauh dari desa begitu. Terima kasih atas kesempatannya dan shalom. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdiri. Saudara, hari ini bersamaan dengan Hari Perjamuan Kudus Sedunia,
kita memasuki bulan keluarga GKI. Melalui bulan keluarga kita diingatkan untuk dapat senantiasa membangun rasa saling percaya di tengah-tengah keluarga sebagai dasar pertumbuhan iman keluarga. Kiranya melalui ibadah ini Tuhan memampukan kita untuk melakukannya. Marilah kita meresponnya dengan menyanyikan mulia-mulia namanya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memulai kebaktian pada hari Minggu ini dalam rangka perjamuan kudus sedunia yang sungguh kita yakini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta senantiasa mengasihi dan memelihara hidup kita. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Pada minggu ini, tema kita adalah dalam rangka perjamuan kudus sedunia adalah keluarga yang dirahmatin Allah. Melalui tema ini, kita sebagai umat diingatkan untuk memahami bahwa keluarga adalah komunitas yang seharusnya berlandaskan relasi cinta kasih. Dan karenanya, umat bersedia untuk membangun keluarganya dengan merangkul semua pihak, terutama mereka yang rapuh dan rentan, di dalam cinta kasih dan rahmat Allah. Saudara umat Tuhan, cinta adalah anugerah Tuhan. Setiap kita pasti pernah mengalami dan merasakan cinta. Namun patut kita renungkan, apakah kita benar-benar telah menghidupi cinta di dalam kehidupan kita pribadi? Baik kepada keluarga kita, sesama, atau bahkan Tuhan. Seringkali perkataan dan perbuatan kita menyakitin orang-orang yang seharusnya merasakan cinta dari diri kita. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ajarlah kami bahasa cinta-Mu ya Allah, yang mengasihi kami tanpa batas. Sekalipun kami hidup dalam kelam dan dosa, dalam doa pengakuan dosa ini, kami ingin mengakui setiap perbuatan dan perkataan kami yang justru menyakiti hati keluarga dan sesama kami. Kami sungguh memohon agar terjadi pembaharuan di dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar cinta kasih-Mu nyata di dalam hidup ini. Inilah doa pengakuan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri. Setelah mengaku dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menerima berita anugerah yang diambil dari Ibrani 10 ayat 19 sampai yang ke-22 yang berbunyi, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadapin Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyikan lagu tema bulan keluarga, Keluarga Kasih Mesra. Tuhan beri berkat.
Silakan duduk, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saudara, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Mari kita bersama memohon tuntunan daripada Roh Kudus Tuhan untuk kita boleh menerima firman Tuhan dan juga ditolong Tuhan untuk kita dapat melakukannya di dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur kepadamu. Tuhan mempercayakan kami memasuki bulan yang baru di bulan Oktober ini, lalu bersama dengan jemaat-jemaat Gereja Kristen Indonesia maupun gereja-gereja, kami akan melaksanakan perjamuan kudus sedunia. Sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu melalui roti dan anggur, kami bersama akan menerima firman Tuhan pada saat ini. Pimpinlah kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus ya Bapa, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Lalu ditolong oleh Tuhan juga untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari. Berfirman atas kami ya Tuhan, di dalam pengasihan Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, bagian bacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam kesaksian penulis Markus. Markus pasalnya yang ke-10, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Markus pasalnya yang ke-10, ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-16, saudara-saudara. Jadi ada dua bagian perikop bacaan yang akan kita baca di dalam tema kita, di dalam kebaktian kita pada hari ini. Markus 10 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-16, demikian. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah, seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Umat Tuhan, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang rindu juga untuk memelihara firman Allah dan juga melakukannya di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita memasuki bulan yang baru, bulan Oktober. Nggak lama lagi berarti kita akan memasuki Natal, dimulai dari minggu-minggu Advent, memasuki Natal dan memasuki tahun yang baru lagi. Jadi perjalanan kehidupan kita ini boleh dikatakan cukup cepat ya, waktu-waktu ini berlalu. Saudara-saudara, pada minggu ini Gereja Kristen Indonesia memasuki bulan keluarga. Nah, mungkin ada pertanyaan saudara-saudara, kenapa sih GKI itu sampai perlu secara khusus membuat satu bulan khusus yang disebut sebagai bulan keluarga? Jadi saudara-saudara, walaupun di jemaat-jemaat GKI itu misalkan ada bulan musik, ya, kita menyelenggarakannya juga, ada yang membuat bulan seni, ada yang membuat bulan diakonia misalkan.
tetapi tema-tema ibadah atau kebaktiannya biasanya tidak terlalu terkait begitu ya dengan bulan itu. Beda saudara-saudara dengan bulan keluarga, di mana tema-temanya itu sangat spesifik sekali bicara tentang keluarga selama 1 bulan. Nah, demikian juga di GKI Harapan Jaya, di mana tema-tema seputar keluarga akan mengisi di dalam kegiatan-kegiatan ibadah hari Minggu, kebaktian remaja, kebaktian pra-remaja, kegiatan lansia, aktivitas di sekolah minggu, di persekutuan doa keluarga di hari Rabu, dan lain-lain. Seberapa pentingnya saudara-saudara kita bicara tentang keluarga kalau begitu? Ya saudara, yang pertama keluarga itu adalah komunitas yang sangat kita sadari bahwa keluarga itu penting membentuk pribadi seseorang. Jadi kepercayaan diri seseorang, saudara-saudara, cara dia berkomunikasi, cara dia mengambil keputusan, bahkan cara seseorang memelihara imannya, itu kan bagaimana pola pendidikan, pola komunikasi misalkan ya, kalau soal komunikasi. Pola bagaimana pengambilan keputusan di dalam keluarga itu misalkan, mempengaruhi dia juga. Pola bagaimana keluarga itu terbiasa melakukan pemeliharaan imannya, misalkan saudara. Dan itu juga akan mempengaruhi orang di dalamnya. Jadi keluarga komunitas yang sangat penting. Yang pertama ya, keluarga itu adalah komunitas yang sangat penting memengaruhi pribadi orang yang ada di dalamnya, membentuk pribadi orang yang ada di dalamnya. Jadi pribadi kita pada hari ini, Bapak Ibu Saudara dan saya, itu ada investasi dari keluarga yang ada di dalam diri kita, yang membentuk diri kita. Yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, bukan hanya individu, keluarga juga menjadi penentu kehidupan komunitas yang lebih luas. Untuk gereja misalkan. Ketika kita mengalami penguatan di dalam kehidupan keluarga, maka gereja juga akan mengalami penguatan itu, saudara. Jadi kita bersyukur sebetulnya di masa pandemi ini ya, kita kan juga harus bersyukur juga melihat walaupun ada banyak perubahan kehidupan kita pada masa pandemi ini, tapi kita bersyukur di tengah pandemi ini sebetulnya ada ibadah intergenerasi yang nggak terkondisikan sebetulnya, tapi akhirnya jadi terkondisikan. Maksudnya apa? Kita jadi bisa ibadah sama-sama, anggota keluarga di rumah. Idealnya gitu sih Bapak Ibu Saudara. Kenyataannya jalan nggak di rumah masing-masing? Awal-awal ya. Lama-lama jangan-jangan udah mulai menurun nih ya. Ibadahnya ada yang masing-masing, ada yang jamnya beda-beda, gitu saudara ya. Karena kalau kita waktu masih onsite itu kan ya ada kelompok-kelompok usia ya, ada ibadah kategori usia masing-masing. Sekolah minggunya sendiri, remaja, pra-remaja dan seterusnya begitu ya. Jadi gabung sama-samanya itu sebetulnya momennya jarang saudara-saudara. Kecuali kalau kita bikin acara di bulan keluarga, atau kalau kita bikin biasanya ada kegiatan keluar ya Bapak Ibu Saudara ya. Di bulan keluarga ini kita bersama-sama melakukan kegiatan kebersamaan, melakukan ibadah raya keluarga bersama-sama. Nah saudara-saudara, catatan-catatan di dunia ini juga misalkan di negara-negara Skandinavia yang konon disebut sebagai negara yang tingkat kebahagiaannya tinggi itu, maka memulai untuk membangun sebuah negaranya juga dengan memperhatikan saudara-saudara kehidupan keluarga itu dengan sangat serius. Jadi bagaimana negara memperhatikan soal keluarga, penguatan-penguatan keluarga itu jadi sangat penting sekali saudara. Kenapa? Karena keluarga itu akhirnya menentukan kehidupan negara itu sendiri. Jadi perhatian soal keluarga itu sangat penting. Dan saudara, kalau di Indonesia sendiri keluarga itu kan ikatannya gitu ya, ikatannya, engagementnya itu sangat kuat sekali. Sebagai pribadi kita itu kan dalam budaya kita saudara tidak betul-betul independen ya, enggak betul-betul mandiri, enggak betul-betul sendiri. Ikatan kekerabatan, kekeluargaan itu sangat kuat sekali. Contoh misalkan urusan pernikahan saudara-saudara. Urusan pernikahan untuk orang Indonesia itu kan enggak pernah jadi urusan dua orang yang mau menikah. Ya, kalau menikahnya itu maksudnya dalam proses yang umum ya saudara-saudara ya. Enggak pernah jadi urusan dua orang ini saja, tapi jadi urusan keluarga besar. Mulai dari menentukan tanggal, apalagi kalau orang dari suku budaya yang masih sangat kuat sekali. Menentukan tanggal, menentukan kegiatan atau isinya, menentukan makanannya saudara-saudara.
itu jadi urusan orang banyak. Mulai mertua, saudara-saudara, paman, om, tante, semua ya, kakek, nenek, opung semua ikut urusan ini. Untuk urusan pernikahan, itu menjadi urusan orang yang begitu banyak. Urusan pilih sekolah misalkan saudara-saudara. Sekolah anak ini juga bukan hanya menjadi pilihan daripada si orang tua. Tapi bisa juga ada intervensi atau masukan-masukan dari orang-orang di sekitar yang mengambil keputusan untuk hidup si anak itu. Jadi bukan hanya anak itu, bukan hanya orang tua, tapi keluarga. Ini uniknya budaya kita kan saudara-saudara. Bahkan yang hal sederhana saudara-saudara, kalau kita bicara tempat liburan saja misalkan. Tempat liburan begitu ya. Ini juga pengambilan keputusannya itu menjadi urusan orang banyak. Maksudnya orang banyak di sini adalah anggota keluarga itu ikut ambil peran dalam pengambilan keputusan hanya soal liburan mau kemana. Apalagi kegiatannya bareng-bareng. Jadi kalau bicara soal ikatan kekeluargaan, kita itu sangat kuat sekali. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam keunikan-keunikan tentang keluarga ini, maka kita ingin bersama melihat saudara di dalam kehidupan keluarga kita. Satu hal yang juga unik saudara-saudara dalam kehidupan keluarga, dan saya yakin sekali bahwa ibu bapak saudara dan saya itu kita bersama-sama mengalaminya ya. Satu hal yang unik tentang keluarga adalah bahwa kehidupan keluarga itu tidak pernah lepas dari yang disebut sebagai kerapuhan. Bapak ibu dan saya terlahir dalam sebuah keluarga. Kita kan gak ujuk-ujuk keluar begitu ya, ada di dunia ini tapi kita lahir dari sebuah keluarga. Tapi keluarga juga ada hal yang berisi tentang kerapuhan. Ada masalah yang silih berganti datang di dalam kehidupan keluarga ibu bapak dan saya. Jadi memelihara keluarga, kehidupan keluarga maksudnya saudara, membentuk keluarga adalah keputusan dan sikap yang sangat besar di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Butuh keberanian besar saudara-saudara. Karena itu kalau melakukan percakapan dengan pasangan-pasangan yang mau menikah, biasanya kan hal itu disampaikan saudara-saudara ya, bahwa menikah itu adalah salah satu keputusan yang besar di dalam kehidupan. Jadi butuh keberanian besar, butuh tanggung jawab besar, dan perlu meminta pertolongan senantiasa kepada Tuhan. Demikian juga kalau kita bicara soal kerapuhan keluarga, saudara-saudara. Butuh keberanian besar, butuh tanggung jawab besar, dan juga butuh pertolongan Tuhan untuk bisa mempertahankan kehidupan keluarga kita dengan baik. Nah saudara-saudara, bagian bacaan Alkitab kita pada hari ini dalam tema keluarga yang dirahmati Allah, bagian bacaan Alkitab kita dari Injil Markus pasalnya yang ke-10. Jadi saudara-saudara ada dua bagian perikop bacaan ya yang kita baca di sini. Yang menarik yang di awal ini mengangkat tema tentang perceraian. Tapi kita bukan berarti mau langsung fokus ke situ Bapak Ibu Saudara ya. Ini bulan keluarga aja baru masuk udah ngomong cerai. Gitu ya. Jadi enggak ke situ, tapi kita ingin juga melihat apa sebetulnya maksud dari diskusi ya yang Tuhan Yesus lakukan dengan para murid, sekaligus pesan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang perceraian ini. Dan saudara, kita ingin melihat yang bagian ini dengan melihat bahwa ada kerapuhan di dalam keluarga dan kita butuh penguatan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kita sayang keluarga kita. Kita ini rapuh, ada pergumulan dalam kehidupan keluarga kita, tapi karena kita sayang keluarga kita dan karena kita tahu Tuhan juga cinta keluarga Bapak Ibu Saudara dan saya, maka kita butuh penguatan daripada Tuhan, saudara-saudara. Dan kalau tema kita pada hari ini keluarga yang dirahmati Allah, jadi kita jadi muncul pertanyaan juga nih saudara-saudara, keluarga siapa yang dirahmati oleh Allah? Keluarga seperti apa yang dirahmati oleh Allah? Lah keluarga saya saban hari berantem Pak. Kalau ngomong tinggi terus, kencang terus, ribut terus. Itu keluarga yang dirahmati Allah enggak sih Ibu Bapak Saudara kira-kira? Keluarga yang dirahmati Allah itu modelnya kayak apa? Seperti apa keluarga yang dirahmati Allah? Kira-kira. Karena
kayaknya nggak ada deh Ibu Bapak Saudara kalau kita katakan bahwa ada keluarga yang kayaknya ideal banget, sempurna. Seluruh kebutuhan kehidupan ekonomi tercukupi, ketawa ketiwi melulu, senang-senang terus, nggak pernah ribut. Wah, itu mah drama itu ya, bukan di dalam kehidupan nyata. Pasti ada masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Lalu kan kita jadi bergumul, apakah keluarga kita itu adalah keluarga yang dirahmati Allah kalau begitu? Ketika kita masih ada ketegangan, ketika kita masih ada perselisihan, ketika masih ada masalah yang menggeluti di dalam kehidupan keluarga kita, saudara-saudara. Karena itu yang pertama, saudara-saudara, kita ingin melihat bahwa keluarga yang dirahmati Allah bukan berarti keluarga yang lepas dari masalah. Bukan tentang keluarga yang sempurna. Justru keluarga yang dirahmati Allah yang pertama ini kita ingin lihat bahwa adalah keluarga yang menyadari dulu, Bapak Ibu Saudara dan saya menyadari bahwa ada kerapuhan di dalam kehidupan keluarga kita. Namun, saudara-saudara, dalam kerapuhan tersebut, kita ini mau berkomitmen begitu ya, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, keluarga yang dirahmati Allah adalah keluarga, Bapak Ibu dan saya nih ya, dalam sebuah keluarga ya, Bapak Ibu saudara-saudara lah, semuanya, dalam usia apapun. Dalam sebuah keluarga, kita menyadari dulu bahwa dengan adanya anggota keluarga yang lain, kita akan mengalami kesempurnaan di dalam Tuhan. Dengan adanya anggota keluarga yang lain. Markus 10 ayat 6 sampai dengan 9. Tadi kita baca nih Bapak Saudara ya. Ayat 6 sampai 7 dulu yang mau kita lihat. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Manusia pertama si laki-laki itu kan dapatnya itu hewan dulu dalam kisah penciptaan. Tetapi itu tidak membuat sempurna hidupnya, saudara-saudara. Ketika dia sama hewan, tetapi ketika ada manusia lain dalam rupa perempuan itu, ini menjadi sebuah kesempurnaan di dalam kehidupannya, saudara-saudara. Nah, ini juga bicara soal relasi ya, saudara-saudara. Di minggu pertama bulan keluarga ini kita juga ingin memaknai saudara-saudara yang hidup dalam kehidupan pernikahan, saudara-saudara. Kadang-kadang mungkin kita merasa bahwa pasangan yang hidup dengan kita ini kok enggak sempurna, enggak oke, enggak seperti apa ya, kalau saya nonton atau kita nonton film-film begitu ya, sekeren itu. Yang kita temui dalam kehidupan kita tidak seperti itu. Misalkan saudara-saudara, kalau ketemunya udah sama seperti yang ideal banget sih ya puji Tuhan. Tetapi ketika kita merasakan pasangan yang tidak seperti yang kita ya mimpikan atau apa, apakah enggak puji Tuhan? Harus tetap puji Tuhan, saudara-saudara. Tetapi kita ingin melihat bahwa pasangan, anggota keluarga lain itu membuat sebuah kesempurnaan di dalam kehidupan keluarga kita, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga yang dirahmati oleh Allah itu adalah keluarga yang dipersatukan. Markus 10 ayat 8 sampai dengan 9 mengatakan sehingga keduanya itu menjadi satu daging, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Ini ayat favorit banget kalau orang mau merit nih ya, pakai ayat ini. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Artinya apa? Saudara, kita itu sudah dipersatukan di dalam kehidupan keluarga kita. Kita sama-sama ngalamin Ibu Bapak Saudara, bahwa hidup kita pada hari ini punya pergumulan yang enggak mudah, di mana kesatuan dalam anggota keluarga itu jadi pergumulan kita bersama. Karena bisa jadi Bapak Ibu Saudara dan saya ada dalam satu rumah dengan setiap anggota keluarga, tapi kita enggak kayak dipersatukan karena kita sibuk dengan kegiatan kita masing-masing. Ada banyak godaannya, saudara-saudara. Karena itu yang kedua, keluarga yang dirahmati Allah adalah keluarga yang dipersatukan oleh Allah. Yang ketiga, keluarga yang dirahmati Allah adalah tempat anggota keluarga tersebut diterima tanpa adanya penghakiman dan tanpa adanya tuntutan.
Nah, ini muncul dalam bagian bacaan Alkitab kita dalam perikop berikutnya ketika Yesus memberkati anak-anak. Seperti halnya penerimaan Yesus kepada anak-anak, saudara. Jadi yang ketiga, keluarga yang dirahmati Allah adalah keluarga yang bisa menerima anggota keluarganya dalam setiap pergumulan yang ada. Jangan sampai anggota keluarga kita lebih nyaman kepada orang lain daripada terhadap keluarganya. Jangan sampai pasangan kita lebih nyaman bercerita kepada orang lain ketimbang kepada pasangannya. Jangan sampai anak-anak ibu bapak saudara dan saya lebih leluasa untuk ngobrol dengan orang lain ketimbang sama orang tuanya. Keluarga yang dirahmati Allah adalah keluarga yang bisa menerima setiap anggota keluarga mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita menyadari 3 hal bahwa kita adalah keluarga yang rapuh, yang senantiasa membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita adalah keluarga yang senantiasa perlu juga dipersatukan, itu yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, kita adalah keluarga yang bisa menerima satu sama lain di dalam kehidupan anggota keluarganya. Tuhan yang menolong dan memampukan di dalam kehidupan saudara-saudara dan saya untuk bisa melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita bersaat hening sejenak. Umat Tuhan, marilah kita berdiri. Dengan mengingat janji baptis kita, marilah kita menyatakan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan menyatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita memasuki doa syafaat. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, biarlah Tuhan boleh menolong di dalam kehidupan kami selaku pribadi, keluarga, dan jemaat, di tengah setiap pergumulan kami yang ada. Bapa, kami ingin berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan jemaat-Mu ini, Tuhan yang boleh menyapa dan memberikan kekuatan pengasihan Tuhan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap saudara-saudara terkasih kami yang berulang tahun sepanjang 1 pekan ini. Kami berdoa untuk Christoph Theophilus Chandra untuk yang akan berulang tahun pada tanggal 4, lalu untuk Ivan Jonathan dan Monik pada tanggal 7 Oktober, serta 8 Oktober dalam diri Bapak Georgian Oberta Asa. Tuhan boleh memberkati di dalam kehidupan mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk kehidupan anak-anak adik-adik kami di sekolah minggu maupun juga di dalam pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah yang dijalani oleh anak-anak pada saat ini. Berikanlah sukacita dan penguatan daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan para remaja-remaja di dalam sekolah, di dalam pergaulan, di dalam juga relasi, dalam pergumulan-pergumulan lainnya. Demikian juga untuk para pemuda kami, mereka yang meniti karir, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, yang sedang melakukan relasi juga di dalam kehidupannya dengan calon pasangan hidup atau teman dekat mereka. Tuhan yang juga dapat memberikan kekuatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga dewasa muda di dalam kehidupan keluarga tersebut, dan Tuhan juga yang memberkati pergumulan-pergumulan para orang tua. Kami berdoa juga untuk para orang tua terkasih kami, para keluarga dewasa senior dan para lansia di dalam kehidupan mereka masing-masing. Apapun pergumulan, baik kesehatan,
dalam berbagai kehidupan lainnya. Biarlah pengasihan Tuhan boleh senantiasa memelihara kehidupan mereka. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk seluruh pelayanan umat-Mu di GKI Harapan Jaya ini. Di tengah-tengah situasi yang ada, kami berdoa untuk rencana kebaktian onsite yang akan dilaksanakan kembali pada minggu depan. Segala persiapan yang dilakukan oleh majelis jemaat, tim Satgas, maupun juga umat yang akan mengikuti, supaya juga boleh mengikuti dengan protokol kesehatan yang ada dengan baik. Dan kerinduan kami ya Tuhan, supaya situasi di sekitar kami ini juga dapat baik. Bapak, kami berdoa untuk kehidupan bersama yang lebih luas di tengah-tengah dunia ini dan juga di Indonesia. Kami berdoa untuk kehidupan antar umat beragama, dan biarlah kehidupan yang baik saling menghormati boleh tercipta. Kami berdoa juga untuk kehidupan kami bersama lainnya ya Tuhan, untuk pergumulan ekonomi, sosial, dan politik. Pimpinan berkat hikmat daripada Tuhan melingkupi negeri kami Indonesia dan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam pengasihan Tuhan inilah doa kami, biarlah kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap permohonan kami. Amin. Umat Tuhan, kini kita akan masuk di dalam pelayanan persembahan. Untuk persembahan minggu ini dan juga persembahan bulanan, umat dapat memberikan persembahan melalui transfer bank ke rekening GKI Harapan Jaya. Marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita berdasarkan 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 yang berkata, "Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini." Mari kita menyanyikan NKB 197, Besarlah Untungku. Umat diundang untuk berdiri, mari kita bersatu di dalam doa persembahan. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur Engkau memberikan kami keluarga di mana melaluinya kami dapat mengenal dan menghidupi cinta seperti cinta kasih Tuhan atas kami. Jika baru saja kami memberikan persembahan, maka doa kami adalah Engkau dapat memberkati persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama-Mu dapat terus dipermuliakan. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat kami berdoa.
Amin. Umat dipersilakan untuk duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hiduplah dalam kasih persaudaraan di dalam keluarga kita dengan dasar kasih Kristus. Marilah kita menyanyikan serikat persaudaraan. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, jalanilah di dalam kehidupan saudara-saudara sebagai pribadi dan keluarga melalui tuntunan daripada Tuhan. Dan jalanilah itu semua melalui berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan untuk duduk dan mengambil saat teduh sejenak. Kebaktian minggu ini telah selesai. Selamat hari Minggu. Kiranya setiap kita dapat senantiasa sehat dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.